No, no. No! Have the... Where is she? Come before you get hurt. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan membahas alur cerita film action yang berjudul Batman. Film ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang memutuskan untuk bertobat dan menjadi seorang pendeta. Namun suatu hari sekelompok mafia datang menculik seorang gadis yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Sehingga dengan terpaksa Batman kembali beraksi, membantai satu persatu kelompok mafia tersebut secara brutal. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Film dibuka memperlihatkan dua orang pria bernama Rocky dan Batman yang sedang berduel sengit. Diketahui kalau kedua orang ini adalah pembunuh bayaran handal. Batman berniat ingin bertobat dan memulai lembaran hidup yang baru. Namun organisasinya malah menganggap Batman sebagai pengkhianat. Lalu mereka mengirim Rocky untuk menghabisinya. Beruntung Batman lah yang lebih dulu menghabisi Rocky, walaupun ia sendiri juga ikut tertembak. Setelah dengan terpaksa membantai rekan baiknya sendiri, Batman segera pergi dari sana, sambil membawa tas berisi penuh uang sebagai modal untuk memulai hidup yang baru. Batman yang saat ini sedang terluka, tanpa sengaja melihat sebuah gereja dari kejauhan. Ia lantas memutuskan singgah di gereja tersebut. Beruntung sang pendeta mau berbaik hati menolong Batman, meskipun ia tahu kalau Batman bukanlah orang baik. I need help. It's yours. The house of God. I know. Singkat cerita, Batman pun berhasil diselamatkan. Atas nasihat dari si pendeta, pintu hati Batman akhirnya terketuk dan memutuskan untuk menjadi pelayan Tuhan dengan mengabdi pada gereja tersebut. Bahkan Batman rela membakar uang haram hasil keringatnya selama ini sebagai pembunuh bayaran. Hari demi hari berlalu, Robert si pendeta ternyata mengidap suatu penyakit parah. Kemudian ia membuat pengakuan kepada Batman bahwa dulunya Robert juga seorang pembunuh bayaran kejam yang memutuskan untuk tobat dan memilih menjadi seorang pendeta untuk menebus dosanya di masa lalu. Sebelum meninggal, Robert berwasiat agar Batman mengikuti jejaknya sebagai pendeta di gereja tersebut. Di depan si pendeta, Batman pun berjanji bahwa ia akan meneruskan perjuangan Robert dalam melayani Tuhan. Singkat cerita, Robert pun akhirnya dimakamkan, dan Batman resmi menjadi satu-satunya pendeta di gereja tersebut, termasuk memberikan khotbah pada setiap hari Minggu. Lambat laun, Batman pun disukai oleh para jemaat di gereja tersebut, terutama cara berkhotbahnya yang sangat menenangkan hati, namun tidak terkesan menggurui. Egyptian army. God's might who you are. That's it for today. Malam harinya saat Batman sedang berbincang dengan Sarah si pelayan gereja, tiba-tiba dari luar terdengar suara seorang wanita yang meminta tolong. Wanita ini bernama Tabitha. Dengan raut wajah ketakutan, Tabitha memohon agar diizinkan tinggal untuk sementara di gereja tersebut. Karena merasa iba, Batman pun akhirnya mengizinkannya. Di saat keadaannya sudah agak tenang, Batman pun lantas bertanya kepada Tabitha apa yang membuatnya menjadi begitu ketakutan. Akan tetapi Tabitha enggan menceritakannya, dengan alasan ia ingin melupakan kejadian yang membuatnya menjadi ketakutan seperti ini. Mendengar hal itu, Batman pun tak ingin mengungkitnya lagi. Namun dia tetap akan menerima baik kehadiran Tabitha di gereja tersebut, tanpa harus tahu seperti apa masa lalu gadis itu. I can drive you to the emerald. Wait. 3 bulan pun berlalu. Kini Tabitha telah menjalani hidup yang jauh lebih baik.
Bahkan Beckman sudah menganggap Tabitha sebagai anak kandungnya sendiri. Pass the test, but it's yours. Di saat Beckman selesai berkhotbah, Tabitha lantas bernyanyi di depan para jemaat gereja. Lalu seorang pemuda bernama Tommy diam-diam merekam penampilan Tabitha. Untuk nantinya akan ia unggah ke akun sosial medianya, tentunya tanpa izin dari Tabitha. Di mana hal itu akan menjadi awal malapetaka, bukan hanya bagi Tabitha, tetapi juga untuk Beckman. Wow, hope you gave. Yeah, it turned out really good. Di malam harinya saat Beckman, Tabitha dan Sarah sedang berkumpul, tiba-tiba sekelompok mafia mendatangi gereja tersebut dengan membawa paksa Tommy, pemuda tadi siang yang merekam Tabitha secara diam-diam. Kelompok mafia ini diketuai oleh seorang pria bernama Resto. Diketahui kalau kelompok mafia ini menjalankan bisnis perdagangan para gadis-gadis muda, dan Tabitha adalah korban mereka yang berhasil melarikan diri. Tujuan mereka datang tak lain untuk mengajak Tabitha kembali ke markas. Tetapi Tabitha menolak ikut. Karena kesal kaki tangan Resto lantas dengan tega menghabisi Sarah. Selanjutnya mereka membawa paksa Tabitha dan memukul Beckman sampai pingsan. Keesokan harinya Tommy meminta maaf kepada Beckman, sebab karena kelancangannya, kini Tabitha harus menanggung akibatnya. Beckman yang sudah menganggap Tabitha sebagai anak kandungnya sendiri, memutuskan untuk turun tangan menyelamatkannya. Dengan terpaksa, Beckman menghubungi rekannya di organisasi untuk meminta perlengkapan senjata dalam melawan kelompok mafia Resto. Or should I call you Rev? An address. It. Very well. Spider tattoo. Singkat cerita, setelah mendapatkan senjata dan info salah satu keberadaan anak buah Resto, tanpa membuang waktu, Beckman langsung bergerak ke sana. Sesampainya di sana, Beckman langsung bertanya di mana keberadaan Resto. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mau buka mulut. Bahkan mereka berusaha melakukan perlawanan, hingga dengan terpaksa Beckman harus mengotori kembali tangannya. Back home before you get hurt. Setelah mereka semua tewas, Beckman lantas mengambil ponsel salah satu dari mereka untuk melacak keberadaan Resto. Pada saat yang sama, Beckman mendengar suara rintihan seorang gadis dari dalam sebuah ruangan. Ternyata gadis itu adalah salah satu korban Resto yang disekap di sana. Kemudian Beckman menghubungi polisi. Setelah itu ia kembali melanjutkan pencarian. Hello? Is anyone there? Di tengah perjalanan, Beckman mendapat petunjuk tentang keberadaan Resto dari seorang wanita bernama Janice. Saat itu juga Beckman meluncur ke tempat Janice. Sesampainya di sana, Beckman langsung menodongkan pistol sehingga membuat suami Janice terkejut. Yo, sit down. Dia tidak menyangka kalau istrinya merupakan kaki tangan seorang mafia. Karena selama ini di depan keluarganya, Janice selalu bersikap layaknya seperti seorang ibu rumah tangga biasa. Tanpa basa-basi, Beckman langsung bertanya di mana Tabitha. Janice yang tidak ingin keluarganya kenapa-napa, pada akhirnya mau menyebutkan kalau Tabitha disekap di markas Resto. That's all I know. Where is it? Here. Saat itu juga Beckman memaksa Janice dan sang suami untuk mengantarkannya ke markas tersebut. Sampai saat ini, suami Janice masih tidak percaya kalau istrinya berhubungan dengan kelompok mafia. Hingga di tengah perjalanan, Janice berusaha untuk kabur. Akan tetapi, Beckman berhasil menggagalkan upayanya. Namun saat Beckman ingin mengambil ponsel Janice, tiba-tiba saat tersadar, Beckman sudah berada di ruang bawah tanah dalam keadaan terikat. Ternyata Beckman tidak sendiri. Ada seorang gadis yang juga ikut disekap di sana. Lalu tak lama kemudian Janice turun ke bawah dan mulai menyiksa Beckman. My husband. Kemudian si Sandra menusuk Janice dari arah belakang. Dalam keadaan kesakitan, Janice bergegas naik ke atas untuk mengambil senjata. Di saat itulah gadis ini melepaskan ikatan tangan Beckman.
Kemudian ia bergegas naik ke atas dan mendapati Janice telah tewas karena kehabisan darah. Lalu tiba-tiba Janice ditelepon oleh Resdo dan diangkat oleh Beckman. Di sini Resdo berkata kalau dia tahu siapa Beckman sebenarnya sebelum ia menjadi pendeta. Resdo menyarankan agar Beckman merelakan Tabitha sebelum ia menyesal. Bukannya takut, Beckman malah menegaskan kalau dia akan datang untuk menghabisi Beckman dan seluruh anggotanya yang terlibat dalam penculikan Tabitha, gadis yang sudah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Shut up. Setelah itu Beckman menyuruh gadis tersebut untuk menghubungi polisi, sementara dirinya akan melanjutkan pencarian. Tak lama Beckman mendapat pesan yang mengabarkan kalau Resdo telah membayar organisasinya untuk membantai Beckman. Dengan kata lain, sekarang Beckman tidak hanya berhadapan dengan kelompok mafia Resdo, tetapi juga harus berhadapan dengan sesama pembunuh bayaran dari organisasinya sendiri. Namun hal itu tidak sedikit pun membuat Beckman gentar, apalagi sampai menyurutkan niatnya dalam menyelamatkan anak angkatnya tersebut. Selanjutnya Beckman bergerak menuju ke rumah Tommy untuk menyelamatkannya, karena ia tahu anggota organisasinya akan membantai Tommy yang merupakan orang terdekat Beckman. Sesampainya di tempat Tommy, Beckman malah disambut dengan tembakan dari kedua pembunuh bayaran yang merupakan pasangan suami istri. Namun nyatanya Beckman bukanlah orang yang mudah untuk dilumpuhkan, walaupun lawannya itu adalah teman seperjuangan Beckman sendiri, yang memang ahli dalam membunuh target-targetnya. Pada saat yang sama Tommy kembali dan menyaksikan kebrutalan Beckman dalam membantai kedua pembunuh bayaran tersebut. Ia sama sekali tidak menyangka Beckman yang ia kenal sebagai pendeta yang selama ini berkhotbah tentang kebaikan justru malah bertindak sebaliknya. Karena panik dan takut, Tommy memilih untuk kabur. Lalu Beckman mengejarnya dan meyakinkan Tommy untuk ikut dengannya. Karena kalau tidak, Tommy akan dibantai oleh musuh Beckman yang berkeliaran di luaran sana. Pada akhirnya Tommy pun luluh dan mau ikut dengan Beckman. None of this is your fault. Where are we going? You're talking about murder. Saat di lampu merah terlihat seorang pria menatap ke arah Beckman dengan raut mengancam. Beckman kenal dengan pria tersebut yang merupakan rekannya dalam organisasi. Kemudian Beckman memancing orang itu untuk mengikutinya ke tempat yang sunyi. Pembunuh bayaran ini berasal dari Jepang yang bernama Nakamoto. Beckman lantas menyuruh Tommy bersembunyi, sementara ia akan berhadapan dengan Nakamoto. Setelah sama-sama kehabisan amunisi, akhirnya kedua pembunuh bayaran handal ini saling baku hantam dengan tangan kosong. Beckman yang sudah kelelahan dalam 24 jam terakhir, pada akhirnya berhasil ditumbangkan oleh Nakamoto. Di sini Nakamoto merasa di atas angin dan seakan meremehkan skill bertarung Beckman yang selama ini ia kenal sebagai pembunuh bayaran yang paling handal dalam organisasi. Karena Beckman tidak pernah gagal sekalipun dalam melenyapkan semua targetnya. Mengetahui kalau Beckman sudah insaf, Nakamoto pun memutuskan untuk tidak menghabisinya. Lagi pula ia sudah cukup bangga dapat mengalahkan Beckman yang selama ini tidak pernah terkalahkan. Selanjutnya Beckman menitipkan Tommy kepada seorang rekannya yang sudah pensiun. Karena di tangan rekannya itu, keselamatan Tommy pasti akan terjamin. Wait! Killing those men is gonna bring her back. Di sana Beckman tanpa sengaja melihat Rahel, seorang hacker jenius yang pernah bekerja untuk organisasinya. Rahel yang tahu akan kebrutalan Beckman memilih kabur karena ia tidak ingin berurusan dengannya. Beckman lantas mengejar Rahel untuk meminta bantuannya dalam melacak keberadaan Resdo. Namun pengejaran tersebut tanpa sengaja malah membawa Beckman bertemu dengan sekelompok mafia. Sialnya si bos mafia itu kenal dengan Beckman. Dan ia juga tahu kalau saat ini siapapun yang dapat membunuh Beckman akan mendapat imbalan yang sangat mahal. Saat itu juga mereka berupaya membantai Beckman. Namun ternyata jumlah mereka masih kurang untuk bisa menumbangkan sang mantan pembunuh bayaran itu.
Mereka semua yang justru akhirnya tewas di tempat. Rahel yang bersembunyi di sana mau tidak mau keluar dan berhadapan dengan Beckman. Di sini Beckman menegaskan kalau ia tidak akan membunuh Rahel, asalkan Rahel mau membantu Beckman dalam melacak keberadaan Resto. Pada akhirnya Rahel pun mau membantu. Setelah cukup lama Rahel masih belum bisa melacak keberadaan Resto si bos mafia itu. Tetapi ia berhasil melacak alamat sebuah restoran milik kaki tangan Resto. She's there for a few weeks and he's gone. Giant dirtbag. You know, it's a fancy restaurant. Setelah mendapatkan informasi itu, Beckman langsung bergerak menuju ke restoran tersebut. Sesampainya di sana, Beckman sempat dilarang masuk oleh si penjaga, sehingga dengan terpaksa Beckman membungkamnya. What do you want to... Saat itu tangan kanan Resto sedang menerima tamu penting. Karena tidak ingin Beckman membuat keributan, si tangan kanan lantas membawa Beckman ke ruangannya. Di ruangan itu terlihat seorang gadis telah dipakai secara paksa oleh tamu si tangan kanan. Karena tidak ingin Beckman mengamuk, si tangan kanan langsung mengatakan di mana alamat markas Resto. Kemudian Beckman menemukan foto Tabitha di ruangan itu, yang menjadi salah satu gadis yang nantinya akan dijual. Melihat itu, Beckman mengamuk dan langsung membantai si tangan kanan tanpa ampun. Wait a minute. Stop! Just stop! Adegan film berpindah memperlihatkan Resto yang ternyata adalah seorang pemimpin sekte sesat, di mana selama ini ia menjadikan para gadis tak berdosa sebagai tumbal. Saat ingin melakukan ritual, tiba-tiba Beckman muncul dan langsung menodongkan senjata. Di sini Resto memohon agar Beckman tak menghabisinya. Dia juga mengatakan kalau saat ini Tabitha sedang dikurung di sebuah peternakan kuda. Kemungkinan ia masih bisa hidup asalkan Beckman datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. You never knew that you would fail. You fraud! Mendengar itu, Beckman pun langsung bergegas ke sana. Sesampainya di sana, Beckman langsung berusaha mengeluarkan Tabitha, yang saat ini sedang dikunci di dalam sebuah tong. Beruntung Beckman berhasil menyelamatkan Tabitha tepat waktu, dan setelah itu mereka bergegas meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Resto yang sedang melakukan ritual tiba-tiba ditembak mati oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah Nakamoto yang dibayar oleh seseorang untuk membantai si bos mafia tersebut. Dan film pun selesai. You are... Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.